Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan cerita tentang Aubrey, seorang pembalap sepeda dari Skotlandia yang menghadapi berbagai rintangan dalam karirnya. Meski harus melewati banyak cobaan hidup, dengan sepeda rancangannya serta gaya bersepeda yang unik, dia berhasil memecahkan rekor dunia balap sepeda. Cerita tentang perjalanan hidup Aubrey kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul The Flying Scotsman yang dirilis pada tahun 2006. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang anak laki-laki bernama Graham Aubrey. Saat itu di hari Natal, Aubrey dan teman-temannya sedang menyanyikan lagu pujian di sekolah. Tiba-tiba, anak-anak nakal yang biasa mengganggu Aubrey terlihat berada di luar. Wajah Aubrey pun menjadi panik. Benar saja, sepulang sekolah, Aubrey langsung dikejar oleh anak-anak nakal tersebut. Sayangnya, Aubrey berhasil tertangkap dan mendapatkan perundungan dari mereka. Hari itu, Aubrey pun pulang ke rumah dalam keadaan baju yang berantakan. Tak lama setelah dia sampai di rumah, ayahnya juga pulang dari pekerjaannya sebagai pelaut. Aubrey tak pernah menceritakan tentang perundungan yang dia dapat di sekolah. Akan tetapi sepertinya orang tua Aubrey menyadari hal itu. Ayahnya kemudian berkata, "Jangan pernah mengalah lagi untuk siapapun." Setelah itu, ayahnya memberikan sepeda baru sebagai hadiah Natal untuk Aubrey. Dengan sepeda pemberian ayahnya itu, Aubrey tidak lagi mendapatkan perundungan, karena dia bisa lebih cepat menghindari kejaran anak-anak nakal itu. Aubrey pun menjadi sangat suka bersepeda, yang mana hal itu terus berlanjut hingga dia dewasa. Aubrey dikenal oleh orang-orang sekitar sebagai pembalap lokal terbaik. Selain mengikuti lomba balap sepeda lokal, Aubrey juga membuka toko sepeda dan bekerja sebagai pengantar paket untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya. Mau bagaimana lagi, hanya mengandalkan hadiah dari balapan sepeda saja tidak akan menutup kebutuhan keluarganya. Suatu hari, bengkelnya kedatangan seorang pria tua bernama Baxter yang hendak memperbaiki sepedanya yang rusak. Dia ingin membeli pedal sepeda baru. Tapi kemudian ada pembeli lain yang menawar sepeda baru dengan harga yang sangat murah, dari 300 euro menjadi 200 euro. Sebagai penjual, Aubrey pun menegaskan bahwa harganya 300 euro. Aubrey kemudian memberi penawaran untuk mengantar sepeda baru itu ke rumah si pembeli. Dengan syarat, apabila dia bisa sampai di sana lebih dulu, sepeda itu harus dibayar dengan harga 300 euro. Tapi jika dia gagal, dia akan memberikan sepeda itu secara gratis. Penawaran menarik itu pun diterima oleh si pembeli. Baxter kemudian diminta ikut untuk menjadi saksi. Aubrey pun mulai mengayuh sepedanya secepat mungkin. Melihat Aubrey hampir sampai lebih dulu di halaman rumah, si pembeli yang merasa kesal tiba-tiba menyerempet Aubrey hingga terjatuh. Meski begitu, Aubrey sudah membuktikan bahwa dia menang dan si pembeli harus membayar 300 euro untuk sepeda baru tersebut. Meski hampir saja terkena bahaya, Aubrey tetap bersyukur bisa mendapatkan uangnya. Baxter yang menyaksikan semua kejadian itu pun merasa kagum kepada Aubrey. Ketika sedang bekerja sebagai pengantar paket, dia bertemu dengan seorang bernama Malky, sesama pengantar paket seperti Aubrey. Karena sama-sama suka bersepeda, Aubrey dan Malky pun menjadi teman dekat, hingga Malky tahu kalau Aubrey senang melakukan eksperimen dengan sepedanya agar bisa melaju lebih kencang. Suatu malam, Aubrey mengajak Malky untuk datang ke toko sepedanya. Di sana, Malky berkenalan dengan Anna, istri Aubrey, dan Katie, teman Anna. Aubrey sengaja memanggil Malky untuk diajak masuk ke gudang sepeda milik tetangga untuk mencari suku cadang sepeda. Mereka pun masuk diam-diam ke sana. Mendengar ada seseorang masuk, mereka berdua segera berlari kembali ke toko sepeda. Tak lama kemudian, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu toko. Aubrey dan Malky tentu saja kaget. Saat pintu dibuka, ternyata itu adalah Baxter yang ingin mengambil barang pesanannya. Aubrey meminta Baxter untuk menunggu sebentar.
Ketika Aubrey hendak masuk, tiba-tiba Baxter berkata bahwa dia memungut barang yang Aubrey jatuhkan saat mencuri. Aubrey dan Malky pun beralasan bahwa mereka tidak mencuri. Mereka hanya mengambil suku cadang bekas untuk membuat sebuah sepeda baru. Baxter lalu bertanya, untuk apa sepeda baru itu? Dengan percaya diri, Aubrey menjawab untuk memecahkan rekor dunia bersepeda selama 1 jam yang saat itu dipegang oleh pembalap sepeda legenda Francesco Moser. Mendengar hal itu, Baxter dan Malky pun bersemangat akan membantu. Namun kendalanya adalah dia tidak memiliki biaya. Aubrey ingin membuat sepeda yang lebih ringan untuk mempercepat laju sepeda. Selain membutuhkan biaya untuk membuat sepeda, dia juga butuh biaya untuk menyewa gelanggang olahraga untuk jadi tempat uji coba memecahkan rekor. Jadi, untuk menghemat biaya, Aubrey ingin membuat sepedanya dengan barang-barang bekas. Melihat tekad besar Aubrey, Baxter memberikan gudang sepeda rumahnya untuk dijadikan tempat merakit sepeda. Singkat cerita, kini mereka bertiga pun bekerja sama untuk mewujudkan hal itu. Setiap hari Aubrey melakukan latihan fisik. Baxter sesekali menemui Aubrey untuk melihat perkembangannya. Sedangkan Malky bertugas untuk mencari sponsor. Ketika Malky sedang mencari sponsor, dia tidak sengaja bertemu dengan Katie. Mereka berdua pun makan bersama. Malky bercerita bahwa Aubrey ingin memecahkan rekor baru. Sebab itu dia sedang sibuk untuk mencari sponsor. Namun dia belum berhasil. Katie kemudian merekomendasikan seseorang untuk coba Malky datangi. Setelah itu, Malky pun mendatangi kantor orang yang diberitahu Katie. Orang itu adalah Armstrong. Dalam pertemuan itu, Malky menceritakan bahwa Aubrey memiliki kemampuan yang tak semua orang bisa dalam bersepeda. Ternyata Armstrong juga sangat suka bersepeda. Akhirnya, Armstrong pun mau menjadi sponsor tunggal untuk Aubrey. Persiapan masih terus berjalan, namun Aubrey masih sibuk memikirkan cara agar sepedanya bisa lebih ringan. Dia ingin sepedanya lebih ringan saat dikayuh. Kemudian ketika melihat mesin cuci di rumahnya sedang berputar, tiba-tiba dia terfikirkan untuk menggunakan bagian dari mesin cuci untuk sepedanya. Tanpa pikir panjang, saat itu juga Aubrey membongkar mesin cuci istrinya. Melihat Aubrey senekat itu, Baxter bertanya, untuk apa dia membongkar mesin cuci dan apakah Anna tidak masalah? Aubrey menjelaskan kalau gear yang ada di dalam mesin cuci memiliki daya putar yang besar yang akan membuat sepedanya lebih cepat. Mengenai istrinya, dia yakin tidak akan ada masalah. Mendengar penjelasan itu, Baxter hanya mengangguk saja. Ketika Anna pulang bekerja, dia sangat terkejut melihat mesin cuci yang sudah hancur. Tapi mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Beberapa hari kemudian, sepeda rakitan Aubrey pun selesai dibuat. Sepeda itu dia beri nama The Old Faithful. Sepeda dengan desain yang unik karena memiliki stang pendek. Semua yang melihat tentu berpikir sepedanya aneh. Aubrey pun melakukan uji coba sepedanya di jalan raya yang ternyata malah mengganggu pengguna jalan yang lain. Melihat tampilan sepeda Aubrey yang seperti barang rongsokan itu, Malky berkata kalau Aubrey tidak akan bisa bersaing dengan sepeda buatan pabrik. Aubrey yang begitu yakin dengan apa yang dilakukannya pun berkata bahwa dia akan memecahkan rekor dengan atau tanpa Malky. Beberapa hari kemudian, Aubrey mendatangi Baxter, tapi dia malah dibuat terkejut karena ternyata Baxter seorang pendeta. Dia memberitahu Baxter bahwa dia sudah siap untuk berangkat melakukan uji coba memecahkan rekor. Malky sudah mengatur jadwal dan mempersiapkan tiket untuk mereka pergi. Tibalah hari yang dinanti. Di gelanggang olahraga yang sudah mereka sewa, media pun berkumpul untuk menyaksikan apakah Aubrey akan berhasil memecahkan rekor. Datang juga petinggi Federasi Sepeda Dunia, Francesco Moser si pemegang rekor saat itu, dan juga para juri yang akan menilai Aubrey. Ternyata diam-diam Malky mengajukan proposal kepada sebuah perusahaan untuk mendanai pembuatan sepeda berdasarkan prototipe sepeda buatan Aubrey. Malky saat menjelaskan bahwa dia hanya ingin Aubrey menggunakan sepeda dengan bahan yang berkualitas. Dia juga berkata, jika Aubrey mampu memecahkan rekor dengan sepeda tersebut,
Perusahaan akan memberikan sponsor selama 1 tahun penuh untuk setiap kompetisi yang diikuti dan biaya hidup. Dia merasa sepeda tersebut memiliki rangka yang lebih berat daripada sepeda buatannya. Namun mengingat tawaran besar dari perusahaan, Aubrey pun memutuskan untuk menggunakan sepeda tersebut. Putaran demi putaran dia lewati selama 1 jam tersebut. Namun ternyata kerangka sepeda yang berat membuat Aubrey kewalahan sehingga dia pun gagal memecahkan rekor Moser. Saat turun dari sepeda, media segera menghampirinya. Tidak puas dengan hasilnya, Aubrey ingin mencoba sekali lagi. Gelanggang olahraga mereka sewa selama 24 jam, jadi masih ada waktu untuk mereka melakukan percobaan kedua besok pagi. Tapi sepertinya petinggi Federasi Sepeda Dunia tidak menyukai tindakan Aubrey. Malamnya, Aubrey seharusnya istirahat untuk mengembalikan tenaga. Tapi karena banyak yang dia pikirkan, dia pun sulit untuk tidur. Beruntung baginya dia tidak terlambat bangun. Ketika dia tengah sibuk mencari keberadaan Malky, dia menemukan sepedanya yang sudah disempurnakan oleh Malky. Mereka kemudian segera pergi ke gelanggang olahraga. Petugas pencatat juga segera mempersiapkan semuanya. Setelah semua peralatan siap, Aubrey pun mulai mengayuh sepedanya sekuat tenaga. Di beberapa putaran awal, Aubrey mengalami penurunan waktu. Malky dan Anna mulai sedikit khawatir, tapi kemudian kecepatan Aubrey semakin meningkat. Dia 8 detik lebih cepat. Moser yang menonton juga ikut menyemangati Aubrey. Melihat itu, Malky dan Anna pun semakin optimis Aubrey akan berhasil. Dengan sekuat tenaga, Aubrey terus mengayuh tanpa henti, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor 1 jam. Malky dan Anna tentu saja merasa sangat bahagia. Kerja keras mereka semua membuahkan hasil. Aubrey mendapat hadiah 4.000 pound sterling dan sponsor selama 1 tahun. Dari kejauhan, terlihat wajah petinggi Federasi Sepeda Dunia tidak menyukai pencapaian Aubrey. Sekembalinya ke rumah, setelah beberapa hari, Aubrey pun menemui Baxter untuk mengucapkan terima kasih. Seminggu setelah rekor baru itu dibuat, seorang atlet dari Inggris bernama Chris Boardman berhasil memecahkan rekor tersebut. Mengetahui hal itu, Aubrey hanya bisa pasrah. Di sebuah bar, dia bertemu dengan gerombolan berandal yang merupakan anak-anak nakal yang dulu membulinya. Saat itu, Aubrey kembali diganggu oleh mereka. Aubrey dikatai sebagai orang gagal dan pecundang. Aubrey pergi tanpa melakukan perlawanan. Malamnya, Malky berbicara pada Aubrey agar tetap tenang dan mencoba memecahkan rekor lagi ketika dana mereka sudah terkumpul. Tapi Aubrey dengan yakin menjawab, dia akan mengikuti kejuaraan dunia, bukan lagi ingin memecahkan rekor. Malky pun memberitahu bahwa kejuaraan dunia akan diadakan 4 bulan lagi, sedangkan Aubrey belum mempersiapkan apapun. Aubrey tetap yakin bisa melakukannya karena dia terbiasa dengan tekanan. Singkat cerita, tibalah hari kejuaraan dunia Individual Pursuit tahun 1993 diadakan. Di sana Aubrey berhadapan dengan Chris Boardman, orang yang memecahkan rekornya. Tentu saja semua perhatian penonton tertuju pada mereka berdua yang dikenal dengan 2 orang yang saling memecahkan rekor. Ketika pertandingan dimulai, Aubrey langsung mengayuh sepedanya sekuat mungkin untuk mencapai kecepatan maksimal yang dia bisa. Baxter yang seorang pendeta diam-diam menonton siaran pertandingan di tengah jadwalnya mengisi ceramah di gereja. Aubrey berhasil menjadi pemenang sekaligus memecahkan rekor dunia sprint 4 km. Kepulangan Aubrey dengan gelar juara disambut meriah oleh orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Semua terlihat bahagia kecuali petinggi Federasi Sepeda Dunia.
Mereka kemudian membuat sebuah aturan yang akan menjadi penghalang bagi Aubrey ke depannya. Dalam suatu wawancara pers, petinggi Federasi Sepeda Dunia mengatakan bahwa gaya bersepeda Aubrey memiliki resiko bahaya tinggi yang dapat mencelakai pengendara sepeda. Tak hanya itu, mereka juga masih mencari-cari kesalahan Aubrey yang lain. Dari tinggi sepeda, bahkan panjang sadel sepedanya pun dipermasalahkan. Meski begitu, Aubrey tidak menyerah. Dia masih terus ikut berbagai kejuaraan dengan menyesuaikan peraturan yang ada. Dalam suatu pertandingan, beberapa kali Aubrey dianggap terlalu membungkuk sehingga wasit menyatakan hal itu sebagai pelanggaran. Mendapatkan banyak tekanan fisik dan psikologi membuat Aubrey akhirnya terjatuh dari sepeda. Semenjak kegagalan itu, Aubrey menjadi murung dan mengalami depresi. Ditambah lagi, di sebuah bar, dia bertemu dengan berandalan yang pernah membulinya saat masih kecil. Mereka mengganggu Aubrey dan mengatakan kalau Aubrey hanyalah orang gagal dan pecundang. Mendengar itu, emosi Aubrey pun memuncak. Dia hendak menyerang mereka dengan sepedanya, tapi akhirnya dia memilih pergi. Mentalnya saat itu semakin down. Ditambah dengan kembalinya ingatan buruk masa lalunya membuat depresi Aubrey semakin parah. Keadaan Aubrey semakin memburuk ketika berandalan itu mampir ke rumah dan berkata bahwa mau sekeras apapun Aubrey bekerja keras, dia akan tetap menjadi sampah. Suatu hari Aubrey pergi ke hutan membawa sepedanya. Dia berniat untuk mengakhiri hidup dengan menggantung diri. Beruntung ada seseorang yang menemukannya dan segera membawa Aubrey yang terkulai lemas ke rumah sakit. Melihat Aubrey yang menyerah dengan hidupnya, Anna sang istri pun mencoba menyemangati Aubrey. Dia tahu pikiran suaminya itu sedang kacau. Sayangnya, Aubrey bersikeras untuk menghadapi semuanya sendiri. Saat itu, Aubrey masih saja berpikir bahwa dia hanyalah orang yang gagal dan tidak berharga. Anna pun berkata kalau Aubrey yang sekarang bukanlah Aubrey yang dulu dia kenal. Perkataan Anna membuat pikiran Aubrey sedikit tersadar. Dia pergi ke bengkel sepedanya yang kondisinya sudah kosong dan tidak terawat, seakan menggambarkan keadaan Aubrey saat itu. Aubrey lalu mencoba bekerja kembali sebagai pengantar paket. Ketika dia mengantar paket ke rumah Baxter, Baxter pun mencoba untuk mengobrol dengan Aubrey. Baxter bercerita tentang istrinya yang sudah meninggal karena tenggelam bunuh diri. Padahal istrinya adalah seorang perenang terbaik pada masanya. Dia berkata bahwa yang membuat istrinya meninggal yaitu memendam masalah dalam pikirannya sendiri hingga akhirnya tidak kuat untuk menahannya. Baxter memberitahu Aubrey bahwa pikiran negatif di dalam kepala hanya suara yang hanya ingin membuatnya jatuh. Dia tidak ingin Aubrey seperti istrinya. Hal yang paling Baxter sesali adalah karena dia tidak bisa meyakinkan istrinya untuk bertahan. Sebab itu, dia ingin Aubrey bisa bertahan dan menyarankan untuk bercerita kepada orang yang dipercaya untuk meringankan sedikit beban pikirannya. Aubrey pun menceritakan masa kecilnya kepada Baxter. Sepulangnya di rumah, Aubrey mendapat paket berisi papan lintasan di mana Aubrey sebelumnya berhasil memecahkan rekor dunia. Mulai sejak itu, dia pun mengingat kembali semua kenangan bahagianya dengan sepeda. Dia perlahan terbuka dengan istrinya dan memutuskan untuk pergi ke terapis untuk menyembuhkan psikologinya. Dia kali ini kembali bangkit dan tidak ingin menyerah dengan hidupnya. Suatu ketika, dia melihat karakter kartun Superman. Dia pun terinspirasi untuk menggunakan gaya tangan seperti sedang terbang untuk bersepeda. Dengan semangat baru, dia memutuskan untuk kembali mengikuti kejuaraan. Aubrey kembali melakukan latihan untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan fisiknya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan dukungan orang-orang yang selama ini berjuang bersamanya. Pada tahun 1995, Aubrey mengikuti kejuaraan. Kali ini, dia akan berhadapan dengan pembalap sepeda yang saat itu diunggulkan untuk menjadi pemenang. Pertandingan disiarkan di televisi dan radio sehingga semua orang bisa mengikuti jalannya pertandingan. Sebelum dimulai, Malky mengingatkan bahwa Aubrey hanya perlu fokus dengan dirinya sendiri. Musuh yang paling sulit dikalahkan bukanlah orang lain, melainkan diri sendiri. Kata-kata Malky tersebut membuat Aubrey semakin percaya diri. Dia menyadari kalau selama ini dia terlalu fokus menghadapi musuh yang ada di hadapannya. Pertandingan pun dimulai.
Semua bersorak mendukung Aubrey. Dia terus mengayuh sepeda dengan konsentrasi penuh pada lintasan. Hingga akhirnya Aubrey pun berhasil keluar sebagai juara dunia tahun itu. Semua penonton pun bersorak bahagia dengan kemenangan Aubrey. Baxter yang mendengarkan siaran pertandingan pun ikut terharu dengan keberhasilan Aubrey. Aubrey kemudian menuliskan nama Anna, Malky, dan Baxter di bodi sepedanya. Merekalah orang terdekat yang membuatnya bertahan melewati masa buruk dalam hidupnya. Selama berkarir, Aubrey berhasil 2 kali juara dunia balap sepeda 1 jam, 2 kali kejuaraan individual pursuit 4 km. 7 medali emas berhasil dia dapatkan sebelum akhirnya gaya Superman yang dia gunakan dilarang. Seperti itulah kisah tentang Aubrey, seorang pembalap sepeda dari Skotlandia yang menghadapi berbagai rintangan dalam karirnya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.